Waktunya antara 15 sampai 20 menit ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, di pagi yang sangat luar biasa ini semuanya tetap semangat yang sangat-sangat luar biasa ya kan. Untuk mendapatkan keberkahan pada pertemuan kita hari ini, kita awali dengan doa. Doanya yaitu dengan membaca suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh saudara Dede Berkah Sanjaya. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, itu tadi ya doanya yang dipimpin oleh saudara Dede Berkah Sanjaya. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Baik, baik siswa-siswi sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perhatikan di slide yang sudah saya sediakan liriknya. Indonesia Allah Iya, baik. Itu tadi semangat nasionalisme kita tunjukkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, siswa-siswi Bapak sekalian, dalam hal ini juga saya perhatikan dari kerapian kalian, kebersihan kelas hari ini sudah sangat-sangat luar biasa ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya, kan begitu ya. Nah, saya cek dulu kehadirannya. Edi Saputra Hidayah. Hadir, Pak. Iya, Dahawang. Hadir. Iya. Tony. Nggak hadir, Pak. Loh, kenapa dia? Hadir. Sakit, Pak. Sakit. Aduh, kita doakan lah ya, semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bisa lagi kumpul sama kita belajar ya kan bersama. Dan siswa-siswi sekalian, pada kesempatan pertemuan kita ini, saya jelaskan ya mekanismenya ya. Pada kesempatan kali ini ya, kita menggunakan model pembelajaran penemuan discovery learning ya, yaitu dengan cara berdiskusi, dan nanti kalian juga membuat poster ya untuk kalian upload ke media sosial, serta juga nanti Bapak akan menilai sikap kalian ya, kemudian lagi pengetahuan dan keterampilan kalian ya. Jadi dalam hal ini ya, mohon kiranya dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan fokus, kan begitu ya kan. Jadi di sini biar nggak bingung-bingung ya kan. Di sini juga Bapak sudah siapkan juga ya link Google Site-nya. Di sini nggak jauh-jauh dari sini semua, sudah Bapak siapkan semua di sini. Ya, video pembelajarannya, posternya nanti bagaimana, evaluasinya sudah Bapak siapkan di media Google Site ini. Jadi hanya dari genggaman kalian sudah bisa mengecek semuanya. Dan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran pertama adalah
Dalam pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kedua, dalam pembelajaran diskusi, peserta didik menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, ya, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis produk, peserta didik membuat poster tentang sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Itu dia tujuan pembelajaran kali ini. Baik anak-anak Bapak sekalian, kira-kira di pembelajaran yang lalu kira-kira masih ingat enggak tentang Al-Qur'an dan hadis? Masih ingat enggak? Masih? Masih. Iya, alhamdulillah masih ingat ya kan. Nah, Al-Qur'an kedudukan sebagai sumber hukum Islam itu yang keberapa dia di dalam ini? Yang pertama. Mantap sekali, luar biasa ya. Kalau hadis? Yang kedua. Yang kedua, Pak. Alhamdulillah ya, luar biasa semua masih ingat ya. Bagus sekali ya. Kemudian kita masuk di sini ya. Judul baru ya. Judul baru yaitu pokok materinya adalah Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, itu dia. Dan biar kalian nggak pening lah gitu ya, atau tidak pusing memahaminya, ya, bisa kita fokuskan di titik-titik fokus ini ya kan, fokus materinya. Kalian pahami Asmaul Husna, kalian pahami maknanya dari 4 tersebut ya kan. Kemudian perilaku, percaya diri, tekun dan teliti ya kan, dengar yang baik dan visioner ini nanti dihasilkan dari pembelajaran ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Kemudian di sini juga Bapak akan langsung membagi kalian menjadi kelompok diskusi, yaitu 4 kelompok. Kelompoknya tersebut ya, dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4 saya beri nama ya kan, kelompok Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Silakan posisi duduknya ya kan, berdasarkan kelompoknya kan, begitu kan. Nanti pilih satu ketua kelompoknya siapa ya kan. Baik, untuk selanjutnya Bapak ya akan menampilkan gambar. Kalian amati ya. Kalian amati di sini ya. Gambar apa ini, Edi Saputra? Gambar buku, Pak. Iya, gambar buku ya. Timbul pertanyaan juga, kenapa disandingkan dengan Al-Alim ya kan? Mungkin kalian juga masih bingung juga ini kan. Kemudian lagi yang selanjutnya adalah gambar apa ini, Dedek Berkah? Ya Pak. Gambar apa ini? Gambar jaring laba-laba. Ya, jaring laba-laba disandingkan dengan Al-Khabir kan, begitu kan. Kemudian lagi yang selanjutnya sini Eli Suraya. Gambar apa ini? Iya Pak. Apa itu? Itu gambar telinga Pak. Iya, gambar telinga ya kan. Telinga. Kemudian lagi gambar mata disandingkan dengan Al-Basir ya kan. Sudah kalian amati di sini kan, begitu kan. Jadi saya mintakan kalian untuk berdiskusi beberapa menit. Kenapa kan begitu? Asmaul Husna ini dari 4 ini tadi disandingkan, ada yang ini Al-Alim dengan buku, kemudian lagi Al-Khabir jaring laba-laba, kemudian lagi As-Sami disandingkan dengan ini ya, gambar telinga, kemudian mata juga disandingkan dengan Al-Basir kan, begitu kan. Diskusikan ya, diskusikan. Kemudian nanti Bapak minta kalian untuk presentasi di depan untuk membacakan hasil diskusi. Silakan untuk berdiskusi. Baik Pak.
Baik, waktu diskusi telah selesai. Ya, saya mintakan untuk Didik Berkah ya membacakan hasil diskusi dari kelompok Al-Alim. Silakan. Baik Pak, hasil diskusi kami dengan teman-teman yaitu Asmaul Husna Al-Alim, yang mana itu disandingkan dengan gambar buku karena buku dianggap sebagai simbol pengetahuan. Kemudian Al-Alim yang berarti maha mengetahui, Iya, ini baik, menunjukkan bahwa bagus. Allah ialah Iya. sumber pengetahuan. Iya, bagus sekali ya. Pemaparan dari kelompok Al-Alim. Kemudian tadi juga pemaparan dari kelompok Al-Khabir. Ya, kemudian tadi juga pemaparan dari kelompok As-Sami. Ya, kemudian ini juga pemaparan dari kelompok Al-Basir. Semuanya bagus-bagus ya kan? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok-kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Baik, siswa-siswi sekalian ya yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini, ya kan? Jadi di sini Bapak akan menampilkan materi singkat untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang apa tadi, Edi Saputra? Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, Al-Basir, Pak. Iya, bagus sekali. Ya, jadi di sini ya ada peta konsepnya. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan titik fokusnya. Ya, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya adalah nama-nama yang baik bagi Allah, kan begitu, indah, agung. Ya kan, Monica Elsa, ya kan? Nama-nama tersebut menggambarkan apa, Monica Elsa? Betapa Allah Subhanahu wa taala maha baik, maha indah, iya, dan maha agung, ya kan? Kemudian lagi ya dalilnya yaitu surah Al-Hasr ayat 24, ya kan? Kemudian jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Ya, ada 99. Kemudian lagi Al-Alim yang maha mengetahui. Ini contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian lagi ini dalilnya. Kemudian lagi selanjutnya yaitu Al-Khabir. Ya. Contoh perilakunya seperti terlihat di slide ya, yang maha teliti, kan begitu kan? Kemudian lagi ini dalilnya surah Taubah ayat 16. Ya, selanjutnya lagi As-Sami. Ini contoh perilakunya yang maha mendengar. Ya. Kemudian lagi ini dalilnya. Ini Al-Basir, ya kan? Ini contoh perilakunya Al-Basir yang maha melihat, kan begitu. Ini dalilnya surah Al-Hujurat ayat 18. Dari pemaparan materi saya tadi juga saya hadirkan juga di sini sebuah video singkat yang berdurasi 1 menit 40 detik. Inilah dia tentang Asmaul Husna. Namun, sebelum kita mulai, tadi sewaktu Bapak absen, Bapak dengar ada di antara kalian yang mengolok-olok nama temannya. Siapa tadi yang mengolok-olok nama temannya? Dodo! Hah? Kok Dodo sih? Emang Dodo mengolok-olok apaan? Itu tadi tukang rujak. Pak. Betul. Apa saja itu? Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahim, Pak. Al-Qudus, Pak. Ya Malik, Pak. Iya, betul. Hafal banyak. Coba sebutkan yang kamu tahu. Abdul Rojak. Ya, Abdul Rojak lagi. Ya, Abdul Rojak bukan masuk di Asmaul Husna ya. Jadi, di sini juga ya dari sumber informasi ini juga ya, sudah saya sediakan juga ya. Jadi di sini saya minta kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah saya munculkan ya topik pembahasan yang harus kalian diskusikan di kelompok-kelompok tersebut ya. Gali informasi
ya, discovery learning ya kan. Nah, digali informasi dari artikel-artikel, kemudian lagi intinya dari internet lah ya. Di Google Site itu juga sudah saya sediakan ya. Baik, selamat berdiskusi. Ya, baik, diskusi kita telah selesai ya. Jadi saya mintakan kembali untuk membacakan hasil presentasinya ya. Oke, bagus sekali ya hasil presentasinya ya dari teman-temannya tadi ya. Nah, inilah hasilnya semuanya luar biasa. Jadi kesimpulan dari hal ini ya kan, kita simpulkan bersama-sama ya kan dari hasil diskusi ini ya, bahwasannya kita harus memiliki sikap yaitu ya visioner, percaya diri, teliti ya, dan yang paling penting adalah jangan sombong lah ya kan. Dengan pendengaran kita ini belum seberapa dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ya kan. Gitu ya, Edi Saputra ya. Iya, Pak. Baik, sekarang tugas kalian adalah untuk kiranya membuat poster atau quote lah ya kan, kata-kata bijak. Wah, disandingkan dengan Asmaul Husna kan begitu kan. Saya beri waktu beberapa menit untuk kiranya membuatnya itu melalui situs Canva atau yang lain lah ya kan. Silakan ya. Sudah siap kira-kira Dedek Berkah? Siap. Oh, sudah siap. Ya, bagus ya. Bisa kita tampilkan. Wah, ini dia. Bagus sekali ya. Bisa dibacakan coba satu orang ini yang keutamaan menghafal Asmaul Husna beserta artinya. Enggak. Ya, silakan Edi Saputra. Keutamaan menghafal Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama, Pak, masuk surga. Bagus Dihilangkan sekali. kesusahan. Berikan balasan yang baik. Berdoa dengan Asmaul Husna akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri tepuk tangan untuk Edi Saputra. Luar biasa ya. Baik, ini juga hasil dari teman-teman kalian juga. Nanti di-upload di media sosial ya. Jadi itu dia. Baik, ya. Pak. Kemudian selanjutnya saya juga telah membuat LKPD agar kiranya kalian kerjakan LKPD interaktif. Nanti kontennya pun ini ya, langsung aplikasi yang memonten yaitu dari Live Worksheet. Situsnya sudah ada ya, saya bagikan ya, bisa dikerjakan tinggal di checklist saja ya. Nah, nanti untuk yang asesmen satu lagi karena waktu kita singkat, jadi kiranya ini ya, membuatnya nanti, mengerjakannya nanti di rumah juga saya buat dari Google Form ya. Jadi luar biasa ya pada kesempatan kali ini ya. Bagaimana kesan-kesannya untuk pembelajaran kita hari ini? Ya. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya ini ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita, nanti tambahan juga bisa kalian baca di rangkuman ya, rangkuman di buku teks ya, pelajaran yang sudah sekolah bagikan untuk kalian ya. Jadi di situ kemudian laksanakan, kerjakan asesmennya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya bacakan nilai-nilainya juga. Tadi untuk 4 kelompok yang telah maju tadi ya, itu tadi kelompok terbaik jatuh kepada kelompok Al-Alim ya. Luar biasa ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Alim ya. Luar biasa. Baik, jadi nilai apa asesmennya? Baik, alhamdulillah selesai kita pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, agar kiranya kita dapat mengambil semua pelajaran ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita nanti pertemuan selanjutnya mempelajari tentang hakikat sholat dan zikir ya. Baik, kita akhiri pelajaran ini dengan membaca surah Al-Asr ya. Baik ya. Baik, mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Pak Dedek ya. Saya kira juga bagus ya apa yang sudah ditampilkan. Mungkin ada komentar Bu Lina lah ya. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dipraktekkan ya. Waktunya lebih kurang berapa tuh ini ya? 20 menit, Pak. Lebih 15 menit. Lebihan, Pak. 20 menit ya. 20 menit ya. Menit lama. Saya kira bagus ya. Termasuk mungkin penggunaan sumber ya, sumber belajar. Makanya kita ini secara online ya memang tentu apalagi begitu ya keterampilan untuk semua keterampilan guru kan nggak mungkin kita maksimalkan secara sempurna, tapi bagaimana setiap keterampilan itu ada ya, dalam pembelajaran kan, walaupun tadi sebenarnya misalnya ya, aktivitas siswa itu ya memang dibatasi karena pula ini bukan siswa ya, nah, ini guru menjadi siswa. Tidak ada pembelajaran secara online ini. Silakan. Apa lagi berikutnya? Mungkin nanti akhir kita minta Bu Guru lah ya, karena Bu Guru lebih Bu Pamong ya. Baik, Pak. Siapa berikutnya? Saya Pak. Pak Apa Edi ya? Saputra. Saya. Dedek. Sanjaya. Iya Pak. Oh iya, silakan Pak Dedek ya. Pak ya. Ya. Oh, bentar Pak, ngampilkan ini Pak. Baik, kita awali dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, abang kakak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, kayaknya belum semangat ini semuanya. Bapak ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak, abang kakak sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Tetap semangat, Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap, bagus. Artinya kita semangat mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak sekalian atau abang kakak sekalian, ya. Sebelum kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Sama-sama kita berdoa yang mungkin dipimpin oleh abang Dedek Ardiansa. Di rumah nggak ada wifi, Mbak. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah sama-sama kita baca doanya tadi. Kemudian kita cek dulu ya, absen dulu pada pagi hari ini. Edi Saputra Hadir Pak. Hadir Pak. Monica hadir. Pak. Alhamdulillah. Dede Ardiansa Hadir, Pak. ya. Tony Nggak ada, Pak. Nggak hadir, Pak. Sakit, Pak. nah, Butet Wah, Tidak hadir, Pak. oh nggak hadir. izin dia. Izin ya, sakit. Bu, apa Ananda Dian? Apa?
Hadir, Pak. Hadir. Dahawa? Ada Pak, hadir. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian. Ya. Ngeliatin aja ya. Ketawa aja. Memang pakai badut. Kamu lihat aja Hari suaranya ini kayak akan masuk muka kayak badut. kepada materi yaitu tentang penciptaan alam semesta ya, penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kepada materi ini ya, alangkah baiknya kita mereview sedikit tentang materi yang lalu, itu tentang fikih ya, tentang fikih, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Apakah anak-anak sekalian masih ingat tentang sholat jamak dan qashar? Masih, Pak. Masih ya. Kira-kira sholat jamak qashar itu masih, gunanya Pak. apa? Kira-kira gunanya apa? Gunanya untuk mempersingkat. Iya, mempersingkat dan menggabungkan ya, Pak. Ya, biasanya digunakan untuk mempersingkat dalam perjalanan atau orang-orang musafir. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ya, pada materi ini, ya anak-anak sekalian, itu penciptaan alam semesta bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini, kita mungkin masuk kepada sub materinya, yaitu membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54 dengan tartil, khususnya pada bacaan gunnah. Ya. Adapun metode kita nantinya yang akan kita adalah tutor sebaya, ya. Nah, anak sekalian, ini ada slide Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Sebelum kita memulai, ya, ini ada materi kita Quran surah Al-Anbiya. Nanti adapun materi ini ada dua materi ini, Quran surah Al-Anbiya dan Quran surah Al-A'raf, itu nanti kita bagi dua kelompoknya, ya. Kita bagi dua kelompoknya. Kelompok yang pertama materi Quran surah Al-Anbiya itu ayat 30 itu dibagi tiga kelompok, ya. Kelompok 1, 2, kelompok 1, 3 dan 5. Sedangkan kelompok 2-nya materi Quran surah Al-A'raf itu kelompok 2, 4 dan 6, ya. Jadi ada 6 kelompok yang akan membahas itu. Kemudian sebelum kita bagi kelompok, alangkah baiknya kita baca dulu yang mungkin nanti akan dipimpin oleh Edi Saputra untuk membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Silakan Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru samawati wal arda kanata rusqan فَفَقَّهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Quran surah Al-Anbiya ini, itu kan kita harus memahami bacaan ini secara tartil ya, secara tartil khususnya pada bacaan gunnah. Maka yang perlu kita pahami di sini adalah bacaan gunnah, ya, bacaan gunnah. Gunnah itu artinya apa kira-kira anak-anak sekalian? Ya. Berdengung ya. Ya, gunnah itu adalah berdengung. Ya. Dengung. Atau dalam istilah apabila terdapat huruf nun bertasdid,
atau mim bertasdid, maka dibaca gunnah atau ditekan dia 2 harokat. Contohnya seperti ini. Summastawa inna rabbakum, ya, rabbakum. Jadi di situ ada yang saya garisi, ya anak-anak sekalian, umma itu menandakan bacaannya gun, dibaca ditekan, umma, ya. Kemudian nun bertasdid dibaca juga dengung, inna. Jadi umma dan inna itu adalah contoh, ya, contoh dalam bacaan dengung. Jadi yang perlu kita pahami dari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ini, ayat ini adalah bacaan gunnah secara tartib. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak sekalian, dalam Quran surah Al-Anbiya ini ada nggak yang dibaca gunnah di situ? Ada? Ada. Ada. Kemudian yang mana? Anak Dian yang mana? Ini dia. Anna. Ini adalah bacaan gunnah. Kemudian di dalam surah Al-A'raf kita cari di mana bacaan gunnahnya. Ya, bacaan gunnahnya di mana? Umma. Kemudian ada lagi di sini inna. Kemudian ada lagi annaha. Kemudian cuma 3 ya. Nah, itu hanya contoh ya, contoh gunnah, dan banyak masih ayat-ayat lain. Maka di sini ya, yang paling pokok adalah kita membaca surah Al-Anbiya dan surah Al-A'raf ini dengan bacaan yang tartil dan paham akan hukum tajwidnya, yaitu gunnah. Ya. Nanti ya sekalian kita akan bagi kelompok ini untuk berdiskusi ya, selain dari Quran surah Al-Anbiya dan Al-A'raf ini bisa dicari ya, didiskusikan dengan mempedomani Al-Quran yang kita punya. Kemudian di sini ada contoh video ya. Ya, anak-anak sekalian, ada contoh video. Mungkin bisa kita dengarkan sejenak atau kita lihat. Dengar ya, anak-anak sekalian. Orang lagi ini kok, aku anak ini. Bagaimana kabar sahabat Al-Quran semuanya? Hari ini kita akan belajar gunnah adalah mim atau nun yang bertasydid dibacakan dulu. Contohnya anna, inna. Ya. Jadi itu contoh dari video ya, anak-anak sekalian. Ya. Ya, begitu. Ditahan yang lama. Atau seperti yang ada di nun tasydid. Ya, jadi kira-kira anak-anak sekalian sudah paham lah ya gunnah. Ya, ada yang belum paham kira-kira dari video ini? Ada yang belum paham anak-anak sekalian? Paham Pak. Paham ya. Jadi intinya, nah, setiap gunnah itu ditahan ya, 2 harokat. Inna, amma. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah, ini nanti untuk kelompok yang sudah dibagi tadi ya, ada kelompok yang 1, 3, dan 5 itu Quran surah Al-Anbiya. Kemudian yang kelompok 2, kelompok yang materinya 2, 4, dan 6 itu Quran surah Al-A'raf. Nanti ini ya sebagai bahan untuk diskusi atau nanti
penerapannya ya, nanti kita akan pilih mana di antara kelompok yang baik bacaannya untuk mengajarkan kelompok yang bacaannya belum lancar atau belum paham hukum tajwid. Nah, itulah nanti kedepannya. Nanti kita akan menilai ya dari setiap kelompok itu ada asesmen penilaiannya, baik itu penilaian dari keterampilannya, cara baca makharijul hurufnya, sifat hurufnya, ahkamul hurufnya, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing akan kita berikan penilaian. Kemudian juga nanti ada menghafal ya. Jadi anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, maka setelah kita paham membaca dengan lancar dengan tampil, maka tentunya kita dalam keseharian mengamalkan ya, mengamalkan isi daripada Quran surah Al-Anbiya atau Quran surah Al-Araf itu senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat, tidak merusak lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan, selalu berzikir pada Allah, kemudian memanfaatkan air dengan tidak berlebihan. Kira-kira Edi, ada yang kurang paham? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Kemudian kita akan pastikan tugas ya. Setelah nanti selesai tugas kelompok, maka tugas akhirnya adalah lembar kerja peserta didik ya, untuk anak-anak sekalian nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Mungkin itu saja yang materi kita hari ini. Insya Allah nanti di akhir di pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada ya menghafal Quran surah Al-Anbiya dan surah Al-Araf beserta memahami isi daripada kandungan surah Al-Anbiya dan surah Al-Araf itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Edi. Pak Dedek apa ya Pak? Dedek ya. Sudah Pak. Berkah. Mudah-mudahan berkah ya. Berkah jaya lagi Pak. Ini ramai di sini. Jadi gini, saya kira bagus ya. Gak ada persoalan saya kira. Dengan penampilan pembelajaran melalui online ini cukup bagus ya. Apa yang sudah ditampilkan dari Pak Dede sama Pak Dede lainnya. Kita masih ada waktu. Silakan siapa lagi? Siapa? Pak Edi? Hawa itu. Hah? Hawa itu. Udah Hawa ya? Ya Pak. Ya silakan udah Hawa. Yang lainnya silakan matikan mic dulu ya. Baik Pak. Ini ngajarnya seperti biasa yang saya ajarkan di sekolah Pak ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Orangnya mana nih? Nggak nampak kameranya hidup nggak? Allahu Akbar. Bu Jawa kameranya hidup.
Ibu akan mengabsen apa kita mau bernyanyi dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba dipimpin oleh Nak Monica, Nak. Coba pimpin Nak. Bu Dahawa kameranya hidup nggak? Bu Kebangsaan Dahawa. ya. Coba Nak Monica. Bu Dahawa hidup ya? Kalau di sini kelihatan hidup, Pak. Indonesia tanah Airku, tanah tumpah. Ya udah. Nah, di sini Ibu akan kita mengabsen anak-anak dulu. Dede Ardiansyah hadir nggak? Hadir, Bu. Iya. Dian hadir? Hadir Ibu, hadir. Iya. Terus yang Dedek Berka Sanjaya hadir? Oh, hadir Bu, selalu hadir Bu. Hadir dong Bu. Iya. Di sini kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kita akan membaca doa terlebih dahulu, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Coba dipimpin oleh Kak Dede Ardiansyah. Nak Dede Ardiansyah, coba pimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini Ibu lihat di kelas kita ini semuanya udah rapi, bersih. Jadi kita enak belajar kalau ruangannya bersih. Ya. Di sini kita akan belajar tentang materi indahnya menghargai dalam keragaman. Nah, materinya yaitu belajar Pancasila, yaitu beriman kepada Allah dan berakhlak mulia. Tahu nggak Nak apa maksud beriman kepada Allah dan berakhlak mulia? Belum, Bu. Belum, Bu. Iya, kita beriman kepada Allah berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya. Allah. Coba Nak ulangin. Apa tadi? Beriman kepada Allah tadi coba Pak Dedek Berka dulu. Kok Pak lagi? Iya, Bu. Nak Dedek. Ya. Apa tadi? Beriman kepada Allah artinya kita harus yakin, percaya kepada Allah. Yakin dan memahami bahwa kita harus taat kepada Allah. Terus keduanya, kita saling bergotong royong. Tanpa gotong royong, kita tidak akan bersatu, Nak. Ya. Tanpa kita gotong royong, tidak akan satu. Diandaikan dengan sapu, Nak. Kalau sapunya kita putuskan, kita cerai-beraikan, nggak akan bisa kita nyapu. Nah, contohnya kayak gitu, bergotong royong. Ketiganya, mandiri. Tahu Nak mandiri? Tahu. Tahu ya. Terus apa tujuan kita belajar ini? Kita belajar harus biar bisa memahami apa yang kita pelajari. Ya, tujuan kita belajar biar kita paham, biar kita tahu apa itu yang akan kita pelajari. Jadi anak-anak materinya kalian harus kalau bisa dicoret-coretlah di bukunya biar kita misalnya lupa, bisa kita lihat lagi gitu. Terus dua, menyebut ajaran kebaikan agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Kita harus saling berbaik sama sesama walaupun dia itu agamanya lain. Kita harus saling menghargai, saling memberi kebaikan. Terus kedua,
menyebutkan ajaran kebaikan agama Islam ya. Dan ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul kepada teman dan yang berbeda agama dan yang bukan, yang sama-sama dengan agama. Kita harus saling menghargai. Terus yang keempat, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah kita maupun di luar lingkungan sekolah. Paham anak-anak? Paham ya. Terus yang kelimanya, nak, meyakini bahwa agama sebagai sunatullah dengan benar, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dan iman yang baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lain, marilah kita membaca doa biar kita enak. Doa dulu. Biar kita bisa nangkap apa pelajarannya. Kita membaca doa belajar, nak. Tahu doa belajar? Robi tubillah, tahu nak? Tahu. Bu. Coba Nurliana coba baca doa belajar. Pak Dedek Benka. Dedek. Ya, Bu. Doa belajarnya. Ya, Bu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina ya, udah anak itu. Ya, itu kita setiap mau belajar kita diwajibkan untuk membaca doa belajar. Ya, biar otak kita fresh memahami apa-apa yang dikatakan oleh Bu guru. Ya, terus nih, anak-anak tahu nggak ini apa, gambar apa? Gambar bakti sosial. Ya, gambar bakti sosial. Ya. Kita harus rajin bakti sosial. Misalnya ada kawan kita yang agak kesusahan, kita wajib bantu, nak. Ya, jangan biarkan aja, wajib kita bantu. Misalnya ada kawan kita kawannya jatuh bersepeda, apa kita biarkan, apa kita tolong, nak? Coba Dedek Ardiansyah, kita tolong, Ibu. Iya, bagus. Berarti kita harus saling menolong walaupun dia itu beda agama, beda suku. Kita ini di Indonesia kan bermacam-macam suku, nak. Ya, ada Jawa, ada Batak, Ibu juga ada Lampung. Itu bermacam-macam. Jadi apabila kita melihat ada teman kita kecelakaan, kita harus bantu. Terus keragaman gangguan. Terus keragaman sebagai sunatullah. Ini ada gambar nih, gambar macam-macam suku, nak. Suku, adat, terus agama, ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha, bermacam-macam. Sedangkan suku bermacam-macam juga suku. Pakaian adat juga berbeda-beda. Itu juga harus kita patuhi, kita taati semuanya. Terus ajaran kebaikan dalam Islam. Nih ada ajaran kebaikan dalam Islam. Kita baca adalah
Kebaikan adalah akhlak mulia, nak. Akhlak mulia, dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu menjadi ragu. Kalau kita keburukan, hati kita juga menjadi ragu. Apa kita kerjakan, apa tidak? Kayak kita mengerjakan soal. Kalau ragu-ragu bisa salah, nak. Salah pilih ABC-nya. Kalau kita ragu, kita harus yakin dengan pilihan kita. Itu terus kita kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agung menghormati, lemah lembut, berbuat baik kepada orang tua dan sesama kita. Ayo, coba sebutkan, nak, perbuatan kebaikan. Coba sebutkan perbuatan kebaikan yang kalian ketahui. Coba contohnya apa? Perbuatan kebaikan. Menolong, Bu. Contohnya apa, nak? Menolong orang kesusahan. Itu juga perbuatan baik, nak. Ya, tahu nak? Kok diam? Ya, paham, Bu. Tahu, Bu. Iya. Kasih tahulah kalau kita berbuat baik, pahalanya besar. Pahalanya besar kalau kita berbuat baik. Siapa yang mendapatkan pahala? Ya kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, siapa tahu nanti kita ditolong orang juga. Ya, kita kan sering jalan ya. Kalau kita baik, pasti akan dikasih kebaikan juga sama Allah. Berlipat ganda. Allah itu memberi kebaikan sama sesamanya. Ini materinya sudah selesai, mari kita diskusikan ya. Ibu bagi materinya tadi udah Ibu jelasin ya. Nah sekarang coba kalian diskusikan sama kawannya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Yaitu soalnya mengapa semua orang menganjurkan saling menolong? Untuk kelompok A ya. Untuk kelompok B-nya, tulislah salah satu contoh kebaikan. Terus kelompok C, apa? Keragaman dalam perbedaan manusia adalah sunatullah, kita saling mengenal. Coba didiskusikan. Nah, kalau sudah nanti diskusi bisa dibacakan di depan kelas. Yang membacakan nanti ketuanya atau juru tulisnya, nak ya. Ya coba tuh ya. Udah ya? Udah, nak? Selesai. Nah sekarang coba kelompok A. Kelompok A-nya oleh Pak Ardiansah. Kelompok A tadi mengapa semua agama mengajukan untuk saling menolong. Coba bacakan. Agar supaya tidak terjadi perpecahan, Bu. Oh iya, bagus, pinter. Terus kelompok kelompok B. Tulislah contoh Rasulullah melakukan. Tulislah salah satu contoh toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah. Coba. Itu siapa? Pak Adi. Adi ya? Apa? Ya. Abang Edi. Contoh nih contoh toleransi. Ya, dah bagus lah ya. Ini
Bagus semua, jawaban kalian sudah bagus semua. Di sini Ibu akan mengakhiri pelajaran untuk minggu depan. Kita belajar ini, dihafalkan, dipelajari di rumah, biar minggu depan bisa membacakan di depan kelas satu persatu. Ya, siap nak? Pokoknya apa yang Ibu pelajari tadi, kalian harus pahami, dibaca-baca lagi di rumah, biar nanti minggu depan kalian bisa menghafalnya di depan kelas. Baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahawa. Ini kayaknya karena kita menggunakan layanan digital, teknologi, dan peer teaching ini pun juga sebenarnya sebaiknya ini sudah memanfaatkan ya, teknologi seperti misalnya untuk menampilkan PowerPoint, materi atau mengingatkan sumber, ya, bisa muter video dan lain sebagainya. Jadi usahakan untuk memanfaatkan ya, teknologi pembelajaran minimal lewat Google Meet ini tampilkan PowerPoint-nya ya, minimal begitulah kira-kira ya. Di samping nanti kalau kita meminta anak-anak untuk ya, belajar atau membaca atau menonton, maka ya mungkin bisa menunjukkan link. Jadi tampilkanlah di Google Meet. Jadi tolong nanti pelajari ya, mungkin belajar dengan yang lain, dengan Pak Dedek misalnya, bagaimana menyajikan, menyiapkan itu, lalu menyajikannya di Google Meet ini, ya, PowerPoint itu gitu. Dan ini bisa share screen kan. Nah, jadi yang lain juga begitu, nanti di share screen juga materinya gitu, materi atau penyajiannya, karena kita menggunakan media pembelajaran daring ya, nggak luring. Jadi walaupun daring ya, jangan hanya ceramah saja gitu. Jadi ya, Pak. Manfaatnya seperti tadi awalnya. Mungkin Bu Nuliana mungkin ingin disampaikan, Bu. Silakan, Bu. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, baru bisa masuk, muter-muter terus tadi di sekolah saya. Sedikit masalah apa Bu Dahawa ya. Ya. Nampaknya karena masih grogi nih Pak dosen. Masih grogi. Kalau di lapangan udah teruji nih Pak. Jadi ada penyampaian yang timpang tindih, seharusnya kita berdoa dulu baru kita sampaikan tujuan pembelajaran kita. Oh ya. Kemudian tadi kesannya monoton ya kan, jadi ini karena di forum ini aja ini Pak, saya yakin itu secara umum sudah bagus. Pertama pula ini mengajar secara daringnya kan. Iya Pak, iya. Nah, kalau ini memakai Infokus di sekolah, enak kali bahasannya ini Bu Dawan. Jadi kita biasakan di sekolah pakai Infokus supaya anak-anak lebih cepat memahami pembelajaran kita. Iya. Mungkin itu aja dulu Pak, karena tadi dari Bapak juga sudah banyak arahannya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat sampai selesai PPG-nya ya Bapak Ibu ya. Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada di sekolahnya generasi Z
graduate ya kan, guru-guru baru, guru yang baru Iya. tamat, anak muda. Iya. Nah, bisa belajar sama mereka itu kalau kita kurang paham ya. Iya Pak. Nggak ada istilah Sama saya gaptek ya gitu Pak. juga karena saya udah tua gitu kan. Jadi belajar sama anak yang muda-muda. Tua ini Iya. 5 tahun. Udah awal di sini kami juga ya Pak. Jadi belajar sama yang muda-muda, generasi-generasi teknologi ini kan. Yang umur 20-an, 30-an, cepat itu tanggap terhadap ya perubahan teknologi ya, dan mereka selalu Iya, yang betul. baik. Nah, kita Iya, yang betul. juga lambat gitu kan. Iya. Jadi begitu mungkin ya penting. Karena gimana Mak, kita harus mengikuti pola yang ada gitu. Iya Pak. Pola yang digunakan oleh sistem pembelajaran di LMS ini. Termasuk kan sudah saya kirim share form penilaiannya kemarin ya. Iya. Tolong perhatikan. Saya nampak itu bahwa ini ya TPACK-nya teknologinya itu memang diusahakan lah ya, ada gitu. Memanfaatkan sumber belajar digital secara online dan sebagainya. Baik, dan apa ya 3 ya. Mungkin satu lagi ya. Kemudian Silakan Bu Dian ya. Silakan. Silakan Bu Dian. Grogi. Mikrofon Bu Dian diaktifkan. Senior ini, Pak. Senior. Sebelum Bu Dian mungkin ingatkan juga ya, kalau seandainya gini kita belum tampil, itu bisa minta tolong sama kawannya untuk share screen-nya. Ya, misalnya kirim ke Pak Dede materinya, nanti Pak Dede tolong di share screen-kan gitu. Nah, bisa begitu ya untuk pembelajaran online ini. Izin saya bertanya, apakah sudah tampak yang saya sajikan? Oh iya, saya tadi nggak ini. Tampak, Bu. Oh, apanya? Mohon maaf, Yang dipresentasi belum nampak. apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Masih gelap, Bu. Belum. Ini. Pakai HP laptop. Mungkin jaringan atau apa, Bu ya? Masih gelap nih kayaknya Belum jaringan. terlihat, kan? Jaringannya susah. HP. Jaringan, waduh. Mana rasanya? Iya, jaringannya payah. Mungkin jaringannya itu kurang bagus. Aduh, sepertinya jaringan ya. Jaringan di sana. Mohon maaf. Coba lagi, Bu. Mana tahu. Coba lagi Bu di apa? Atau sekirim aja ke saya nanti biar saya tampilkan. Oh iya, baik. Ini aja sih. Sebentar Bapak Ibu, mohon ditunggu. Ada ayamnya itu. Ya, baik. Dibantu Pak Dede, maaf kalau sinyal saya agak kurang baik. Saya sudah pakai Telkomsel ini, tapi masih sepertinya baik. Saya ulangi, saya bertanya apakah sajian share screen saya sudah terlihat? Ya. Belum. Bang, apa?
Ada nggak airnya? Pak Dede sudah masuk kiriman saya. Ibu ngirimnya di mana, Bu? Secara pribadi ya? Iya, Pak, WA pribadi Bu. Hari biasa bisa nggak? Ada, Bu, belum apa. Apa belum sampai Pak Dede ya? Saya coba ya. Ya sebentar saya kembali upload. Oke Pak, saya sudah kirim WA pribadi. Bagaimana kemudian jadi? Belum masuk juga. Iya jadi Pak, sebentar Pak, sebentar. Iya ya. Sebentar Pak. Pak Dede, mohon dicek kembali Pak Dede. Saya cek entah memang punya saya jadi ini bukan, nggak tahu juga ini Terus saya. Oh udah. Remote sinyalnya mungkin. Oh udah masuk ini sebentar ya. Kamu jangan jauh-jauh sih. Kan ini. Bentar ya Bu, baru saya download. Repotkan dan mohon maaf sinyalnya agak kurang baik pakai Telkomsel. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu apa Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Baik. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Mohon izin Bapak dan Bu Pamong kalau penyampaiannya kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Sepertinya agak kurang semangat karena menuju siang. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Oke, baiklah. Pada kali ini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak, mengabsen satu persatu ya. Ibu panggil terlebih dahulu. Dedek Berkah hadir? Hadir Bu.
Dahawa hadir. Hadir. Nurliana Pohan hadir. Hadir, Bu. Hadir. Monica Elsa. Hadir, Bu. Dede Ardiansa. Hadir, Bu. Hadir, bagus. Mana ini Rara? Rara hadir. Rara sakit, Bu. Oh, Rara sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Demam dia, Bu. Panas tinggi, Bu. Oh, Kena flu, Bu. oh iya, sekarang lagi banyak ya yang sakit, mungkin musimnya sedang tidak baik. Marilah kita jaga kesehatan, marilah kita doakan bagi yang sakit, teman kita Rara semoga cepat sembuh. Bagi yang sehat, jagalah kesehatan kita ya. Oke. Anak-anakku sekalian, apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Coba dilihat dulu di bawah meja ada sampah tidak. Coba dilihat dulu kerapian pakaiannya. Sudah rapi semua belum? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Udah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, baiklah, Ibu minta tolong kepada Dede Ardiansa untuk membaca doa. Oke, silakan Dede Ardiansa untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Dede yang telah memimpin doa untuk kita semua. Semoga pada pelajaran kita kali ini kita berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal alamin. Baiklah, sebelum sesudah membaca doa belajar, marilah kita membaca satu surat pendek, surat Al-Ikhlas. Apakah anak-anak semua hafal surat Al-Ikhlas? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Anak-anak hafal surat Al-Ikhlas. Oke, kita bersama-sama. Oke, baiklah kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya Robbal alamin. Ya, dari bacaan surat Al-Ikhlas tadi adalah kita menanamkan keyakinan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi kembali, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba dipimpin oleh Dedek Berkah, silakan pimpin untuk lagu nasional kita. Indonesia Raya. Hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Ayo, 1, 2. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dede telah ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Ibu akan langsung masuk kepada materi. Pada kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah Asmaul Husna. Ya, adakah sebelum kita masuk materi Asmaul Husna, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pelajaran minggu lalu adakah yang ingat? Adakah yang tahu kalian sifat-sifat Allah ada berapa? Ada Coba, 9. Dede bisa jawab? 9, Bu. 9, Bu. Oh,
Ada yang bisa memperbaiki sifat-sifat Allah? Ayo, jangan lupa ada 20 sifat baik bagi Allah ada di 20. Yuk, satu saja ya Ibu. Siapa yang bisa? Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Oke, nanti kita akan kembali. Yuk, kita sekarang masuk kepada materi kita hari ini Asmaul Husna. Oke, lanjut. Arti dari Asmaul Husna sendiri yaitu nama-nama baik Allah. Ya, semuanya ada 99. Ya, tapi pada kali ini Ibu akan menjelaskan cukup 5 saja dari nama-nama indah Allah. Nama-nama baik Allah. Oke, dilanjut. Dede, silakan dilanjut Ibu share. Share berikutnya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, kita masuk kepada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya. Bu Dahawa dan Bu Monika mau matikan mikrofonnya dulu ya. Apa Pak? Bu Dahawa dan Bu Monika tolong matikan mikrofonnya. Mic-nya matikan mic-nya. Dede bisa dibesarkan screen-nya? Baik, Bu. Apakah bisa terlihat dengan sempurna bacaannya? Bisa, Bu, terlihat. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Ibu, sebelum kita mulai lagi, selanjutnya pelajaran kita terkait Asmaul Husna, maka Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini ya Ibu ya. Anak-anakku, 1, menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membuat karya kaligrafi Al-Malik, Aziz, Qudus, As-Salam, Mu'min, secara berkelompok ya. Kemudian 3, membiasakan sikap menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Dan yang terakhir, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi keamanan. Oke, screen selanjutnya. Silakan Dede di screen selanjutnya. Selanjutnya lagi. Oh, ini. Iya, kita lanjutkan screen selanjutnya. Anak-anak masih memperhatikan Ibu? Masih, Bu. Ibu. Oke, screen selanjutnya. Sudah?
Oke, sebentar. Yang nomor berapa, Bu? Screen-nya. Nomor 3, sebentar. Oke, nomor 3. Oke. Yang mana yang ini, Bu? Ya. Oke, baiklah anak-anak ya. Coba kita lihat sama-sama ya di layar. Di sana ada gambar dan ada satu surat ya. Silakan dilihat. Oke, sebentar, sabar ya. Oke. Yuk, ini Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Dari atas. Al-husnal asma'ulahu huwa ilaha illallah. Ha ilaha la Allah. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama baik, surat At-Toha ayat 8. Dan yang kedua, Quran surat Al-A'raf yang bacanya. Oke, langsung kita kepada artinya. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, baiklah, dilanjut. Yuk, di sini dari Asmaul Husna 99, Ibu akan ambil 5 saja ya. Asmaul Husna yaitu 1 Al-Malik, artinya Maharaja. Yang kedua Al-Aziz, artinya Maha Mulia. Yang ketiga Al-Quddus, artinya Maha suci. Yang keempat As-Salam, anak-anak bisa artinya tahu? Maha sejahtera. Dan yang terakhir yaitu Al-Mu'min, Maha pemberi keamanan. Oke. Ibu harap kalian bisa nanti ya mengartikan satu persatu dari yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Screen selanjutnya. Oke, screen 6 yaitu ya, 1 kita meneladani Al-Malik. Nama Allah yang pertama kita akan bahas yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya dapat diartikan maharaja atau penguasa atas semua makhluknya. Karena hanya Allah yang maha kaya dan maha pemberi rezeki. Ya. Lalu kemudian Al-Malik. Coba siapa yang tahu tadi artinya Al-Malik? Al-Malik artinya maha merajai. Allah maha merajai karena setiap makhluk tunduk kepadanya. Allah pun memiliki nama Al-Malik. Yuk, di sebelahnya adalah contoh ya. Contoh dari nama Allah Al-Malik ya. Perhatikan. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Nah, itu di situ adalah salah satu contoh bahwa kita sebagai manusia tidak akan menyamakan Allah. Nah, tapi Fir'aun menyatakan dirinya Tuhan. Dia sombong sekali. Nah, iya. Dan di sini ada cerita tentang Fir'aun ya. Oke, selanjutnya yaitu Al-Aziz. Ya,
Meneladani Al-Aziz yaitu merupakan nama yang mencerminkan kemuliaan. Al-Aziz itu kemuliaan artinya ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja. Aziz. Yuk, di situ juga ada contoh dari Asmaul Husna Al-Aziz ya. Al-Aziz itu adalah maha gagah ya nak. Yuk, dilihat contohnya tatapan mata Umar ya yang menggentarkan. Nah, dulu zaman Rasulullah, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang gagah, keras, pemberani dan paling galak. Sehingga orang-orang banyak takut kepada beliau. Salah satu contoh ya pada zaman Rasulullah. Ya. Kemudian lanjut adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya tadi apa? Zat yang tersucikan atau zat yang suci dari segala macam kekurangan Allah ya. Adalah salah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Allah Maha Suci. Ya. Lanjut. Nah, ini Al-Malik. Tadi sudah ya kita Al-Malik ya, Nak? Oke. Oke, sudah. Baik. Ibu akan membagi kelompok. Nah, Ibu akan membagi 2 kelompok. Tolong kalian cari kelompoknya masing-masing ya. Yang kelompok A3, kelompok B4. Ayo silakan dicari kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Nah, di situ iya. Ya. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, ya. Silakan anak-anak yang sudah Ibu bagi kelompoknya mengerjakan lembar kerja kelompok LKPD-nya ya. Silakan yang sudah dibagi kelompok. Kelompok pertama Ibu sebut saja ya, Dedek Sanjaya. Kelompok kedua, Edi. Apakah Edi masih memperhatikan Ibu? Iya Bu, iya Bu. Ya. Oh masih, oke. Baiklah, kelompok Dedek, silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Ibu share di laptop, ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Apakah kalian ngantuk, anak-anak? Kalau kalian ngantuk, yuk kita sama-sama tepuk semangat dulu, coba. Baik, Bu. Sepertinya ngantuk ya. Yuk, Iya, Bu, Ibu ajarin tepuk semangat. Dalam Ngantuk ya. Yuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke tugas kita tadi. Coba kalian amati gambar berikut ini lalu ceritakan isi gambar dan Asmaul Husna apa yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Tolong dikerjakan masing-masing kelompok. Setelah itu nanti dari kelompoknya kalian presentasikan. Sudah selesai? Ayo silakan kelompok Edi bisa menjelaskan tentang gambar di LKPD kita. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya.
Boleh salah satu saja. Silakan. Edi, kelompok Edi, adakah yang mau menjawab dan menjelaskan? Mau nomor berapa? Gambar nomor 2 boleh, gambar nomor 3 boleh. Di situ bisa kalian ceritakan apa yang kalian lihat di gambar tersebut. Ayo, Edi, tidurkah anak ibu? Lapar, Bu. Lapar, sudah masuk siang ya. Coba kelompok Edi belum siap. Coba kelompok Dede bisa kamu jelaskan, kelompok kamu jelaskan dari cerita di gambar ini, ya. Silakan dikaitkan dengan Asmaul Husna, boleh. Yuk. Salah satu saja tolong presentasikan ke Ibu. Al-Mu'min. Ya, Bu, Di Al-Mu'min. mana? Contoh, ambil contoh satu. Ini ada 4 soal, ya. Nah, Soalnya mana ya, Bu? ini lihat coba amati gambar berikut ini, lalu ceritakan isi gambar dan Asmaul Husna. Oh, maaf, Ibu belum share ya. Maaf, Ibu share dulu ya, maaf. Iya. Ya. Share dulu ya, maaf. Bu. Aduh, sebentar. Sepertinya agak lemot ya. Tahu ya di samping saya ini. Iya, sebentar ya, Nak. Sabar ya, Nak. Ya, Nak. Ya, Bu. Berisik, Bu. Ya, sabar. Nah, baiklah. Ini undangan lagunya. Ya, terlempar Bu Dian tadi itu. Mohon maaf anak-anakku sekalian, sinyal Ibu agak bermasalah. Mohon maaf menunggu. Ya. Ini lebih aja sih share-nya. Oke.
Lewatkan aja Bu. Lanjut, ya, dicoba Dede dilanjutkan share screen. Iya Bu. Terakhir, jangan yang terakhir, sebelum yang 3. Oh sebelumnya. Di atas kesimpulan, ya sudah Ibu bacakan. Kemudian kesimpulan ya. Oke, kesimpulan. Oke baik. Iya. Baik anak-anakku sekalian, dari cerita dan penjelasan Ibu tentang makna Asmaul Husna, maka marilah sama-sama yuk kita simpulkan ya. Di sini 1. Coba kita bersama-sama membaca kesimpulannya. 1. Al-Malik artinya Maha merajai. ayo, Maha merajai. Maha merajai. Al-Malik 1. Al-Malik artinya Maha merajai. 2. Al-Aziz artinya Maha gagah. Maha gagah. Yang 3, Al-Qudus artinya Maha suci. Artinya Maha suci. Pintar anak-anak Ibu. Assalam, ayo. Maha Sama-sama. pemberi keselamatan. Maha pemberi keselamatan. Dan yang terakhir Al-Mu'min. Maha pemberi keamanan. Artinya Memberi keamanan. Alhamdulillah, anak-anak sekalian pintar-pintar dan sudah mengerti arti Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan. Ayo dilanjut, Dede. Iya, Bu. Share screen. Iya. Oke. Nah, di sini ya, Ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Ya, tugasnya yaitu silakan anak-anak nanti di rumah menyiapkan kertas selembar untuk membuat kaligrafi atau tulisan indah dan silakan pilih salah satu saja dari 5 nama Asmaul Husna, nama-nama baik Allah ya. Yang tadi udah kita sebutkan dan Ibu jelaskan. Paham anak-anak? Tugasnya apa? Paham Bu. Oke. Ya, selanjutnya share screen. Oke, Bu. Oke. Nah, ini contoh dari tugas ya. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi, ini kalian buat nanti di rumah seindah dan secantik mungkin. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat dan dapat kalian selalu pelajari. Jangan hanya 5 saja nama Allah yang kalian ingat, tapi 99 nama Allah yang nama-nama indah Allah, nama-nama baik Allah harus kita hafalkan. Oke. Baiklah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian ya yang telah presentasi atau melaksanakan peer teaching. Mungkin kena jaringan jadi tampilan sama saya tampilan gambarnya kurang untuk jadi jelas ketika jaringannya. Tapi sekarang muncul di nama orangnya tadi nggak nampak. Iya, mohon maaf Pak, jaringan gimana ya? Ya nggak apa-apa. Saya kira aja cukup bagus ya. Artinya kalau misalnya nggak bisa nampilkan sendiri share screen, bisa bantu dengan kawannya. Tapi namanya hard copy-nya dipegang gitu. Jadi misalnya apa berikutnya itu kita udah tahu jadi ya. Jadi nanti lambat yang men-share kita kan atau nggak tahu apa setelah itu gitu kan. Jadi kita sudah mengantisipasi ya.
Iya Pak, mohon maaf. Terima kasih Pak masukan. Sumber apa namanya yang kita pegang. Iya Pak. Baik. Saya kira ini sudah apa, karena ini mau Jumat ya, jadi kita kira cukup duluan untuk yang 4 orang ya. Iya Pak. Tinggal 3 lagi nanti, ya mungkin siang. Artinya nanti saya kasih tahu ya. Jam berapa bisanya. Ya, jadi yang belum bisa menjadikan ini sebagai apa namanya ya, pembelajaran juga. Yang sangat urgen itu bagaimana kita memanfaatkan IT teknologi ini dalam pembelajaran secara daring ini ya. Termasuk sumber ya belajar ya secara online atau digital. Jadi semua aspek keterampilan mengajar itu ada ya. Jadi mulai dari membuka ya, pelajaran ya, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya ya, keterampilan apalagi sampai ke mengevaluasi ya, sampai kepada mengevaluasi itu ada dalam pembelajaran. Maka sekali lagi lihat kembali apa namanya instrumen penilaian peer itu ya, yang ada 25 dia. 25 aspek yang menjadi bahan penilaiannya, walaupun nanti secara umum ya ada yang misalnya hampir sama ya, tapi itulah ya ada 25 item yang menjadi bahan penilaiannya. Jadi bisa dilihat apa yang mungkin yang bisa untuk dilakonkan dalam pembelajaran jarak daring ini. Saya kira itu dulu ya. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya. Saya kira cukup dulu ya. Selamat istirahat. Dan itu ada PTK ya, PTK yang mungkin saya balikkan ya, nanti revisi aja ya, sempat ya. Ada yang judulnya mungkin ada yang belum pas ya, sesuai dengan PTK, ada mungkin yang berlebih babnya ada juga ya, jadi cek lagi, setelah itu nanti baru diperbaiki di reviewnya ya. Baik Pak. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.